Duh, kegedean gak ya? Muat gak ini? Muat lah insya Allah ini ya. Assalamualaikum. Insya Allah berkilau-kilau. Ngapain? Berkilau-kilau nih. Bagus gak cincinnya nih? Bagus banget cincinnya. Pas lah ini ukurannya ya. Mau nikah ya? Ya Allah, alhamdulillah Ustaznya mau nikah. Pak Kiai, Habib, sini Habib. Ustaznya mau nikah, udah punya cincin Pak Kiai. Ya Allah, Habib, Ustaznya mau nikah. Ya Allah, bagus banget cincinnya. Ya. Kenapa cepat sekali Bagus banget kesimpulannya? cincinnya, bagus banget kan? Betul, Mau betul. nikah. Ya Allah. Ustaz Syam, Iya. kalau mau nikah harus Iya. tahu ilmunya. Tuh harus tahu ilmunya Iya, tuh. benar, benar. Alhamdulillah ternyata Ustadz Sam sudah dapat tambatan hati. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Masa dari Akhirnya, cincin ya Allah. kesimpulannya langsung Ya, gitu? bagus banget cincinnya Amin, mau nikah, amin. bagus banget. Amin ya Allah. Jadi Ya. pokoknya jangan nikah. Terus tadi harus nikah. Kalau apa Bib? Kita bahas setelah ini. Jadi temanya jangan menikah kalau begitu. Betul. Oh, Kita Jangan bahas nikah setelah yang kalau- ini. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah pagi hari ini aku udah sama guru-guru aku, Masya Allah, Habib Muhammad Syahab, Alhamdulillah. Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Syam. Alhamdulillah. Masya Allah, bagus sekali cincinnya Ustadz Syam, Masya Allah. Mana ya? Baik jamaah, akan kita mulai tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu nih. Tayangan, aku mau kasih lihat seperti apa tayangannya ini dia. Silakan. Siti Nur Hafiza adalah salah satu dari 7 pelajar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah di Lombok Timur yang menikah di tengah pandemi COVID-19. Bosan terus-menerus berada di rumah karena tak ada kegiatan belajar menjadi salah satu alasannya. Data yang diterima oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menunjukkan 7 siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing melakukan pernikahan dini. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Lombok Timur, 15 pelajar telah menikah sejak Januari. 8 anak diantaranya menikah saat pandemi yang berawal sekitar Maret lalu. Pernikahan dini di Lombok Timur banyak dilakukan siswa kelas 3 SMP hingga kelas 2 SMA. Masya Allah. Habib kalau bosan biasanya ngapain Bib? Wah, nikah juga kali. Ya Allah. Nge-gym. Nge-gym, kalau Habib nge-gym. Ini masa bosan Baik. nikah, waduh gimana ya. Sejumlah pelajar memutuskan menikah dini nih jamaah nih. Dan bicara soal menikah, apa sih sebenarnya tujuan menikah itu sendiri? Apakah seperti yang dikatakan di dalam tayangan tadi untuk menghilangkan rasa bosan? Atau sebenarnya ada tujuan-tujuan lain yang lebih mulia di dalamnya? Nah pagi ini jamaah akan kita bahas sesuai tema kita. Jangan nikah kalau apa? Kalaunya kita bahas ya pagi hari ini ya. Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Jangan nikah kalau... Kalau apa? Makanya itu nih aku harus tanya sama Pak Kiai Haji Agus Darmawan nih. Pak Kiai, Iya. nikah itu sebenarnya apa sih tujuannya? Menghilangkan rasa bosan seperti tayangan tadi atau tujuannya ibadah atau tujuannya untuk menghindari zina? Sebenarnya apa sih Pak Iya, Kiai iya, tujuannya? iya, Aku mohon penjelasannya dong Pak Kiai. Silakan. Amin. Pak Habib. Siap. Ya Habib Muhammad Syahab ya. Siap. Mohon izin. Masya Allah, sama-sama. Juga Pak Kisam, Pak Sony, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Sungguh luar biasa bahwa Islam itu telah mengajarkan, memberikan satu statement bahwa pernikahan ini harus karena Allah, bukan karena lockdown, bukan karena bosen, boring, atau bukan karena pandemik, epidemik, endemik, bukan itu. Jadi nikah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sewaktu khutbah di Padang Arafah, haji yang pertama dan terakhir penting diantaranya Nabi mengatakan fattakullaha fin nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanillah. Fattakullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian finisai terutama dalam hal urusan perempuan. Kenapa? Sebab fa innakum sesungguhnya kamu
Maka sesungguhnya kamu itu telah mengambil akhostumuhunna bi amanillah. Amanah Allah Subhanahu wa taala. Pak Habib maafin. Ya, tapi pada saat itulah makanya pernikahan sewaktu seorang pengantin mengatakan qabil tu nikah wa tazwija bil mahril mazkurnak, dan aku terima nikah dan kawinnya Fulanah bintu Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ustadz Syam belum hafal tuh qabil tu Allahu tazwijah wa nikah. Akbar. Itu yang namanya langit, bumi ya Pak Habib ya. Itu Masya Allah bergetar pada saat itu. Makanya tujuan nikah Allah memberikan ilustrasi itu. Jangan lupa surahnya Ar-Rum ayat 21 dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi itu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Jelas. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia tuh berpasang-pasangan, diri berpasang-pasangan azwaja. Tujuannya litaskunu ilaiha. Agar tenang, tentram, aman. Amin dong. Amin ya Allah, amin. Damai, sakinah. Orang Bandung bilang mengatakan sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngeunah. Wah, enjoy. Jadi tetapi tidak hanya sakinah saja, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah menjadikan kamu saling cinta dan kasih sayang. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada, maaf, antri itu orang untuk gugat cerai. Karena nikahnya itu main-main. Makanya jangan menikah kalau hatinya belum siap. Kalau hatinya belum siap dulu. Kalau semuanya belum siap kan begitu. Ya. Mereka antri. Saya melihat, saya baca itu ada 70% itu kalangan perempuan yang minta gugat cerai. 70% sekarang ini. Dan kalangan laki-laki 30%. Tapi jangan jadi, maaf, wahai perempuan, mohon maaf, jangan karena laki tidak bekerja di luar, lockdown seandainya minta cerai. Atau laki-laki jangan jadi alasan kalau ini lockdown dia nggak mau bekerja. Oleh karena itu cukup work from home. Dari rumah kita bekerja. Mungkin online shop dan seterusnya, alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menafkahi istri ya Pak Kiai ya. Betul sekali. Masya Allah. Jadi jangan menikah kalau bukan karena Allah. Iya. Jangan menikah kalau hatinya belum siap. Dan jamaah yang rumah ada di sakit rumah, juga Masya Allah. penuh sekarang karena istrinya yang positif. Waduh, Karena baik, Masya Allah. lockdown, yes. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Baru sedikit kalaunya, masih banyak lagi kalau yang lain. Tapi kita jabarin pagi hari ini. Tapi jangan kita lanjutkan kalau belum lihat tayangan yang satu ini. Silakan. Tampak muda dan ceria, senyum merekah di bibir Marwati Ningsih. Perempuan berusia 27 tahun ini telah 2 kali bercerai dan akan kembali menikah pada Maret 2018. Marwati mengaku dipaksa menikah di usia belia. Kan saya tidak tahu juga, kan saya dinikahkan waktu umur 13 tahun sama orang tuanya saya. Ya saya dipaksa ya nikah itu sama orang tuanya, ya setuju gitu. Tapi tidak tahunya sulit rasanya itu, sulit. Biasanya sekolah tidak sekolah gitu. Meski harapannya untuk mengejar cita-cita pupus, Marwati tak pernah menganggap kedua orang tuanya sebagai penyebab. 2 kali bercerai, Marwati dikaruniai 2 orang anak dari 2 suami berbeda. Kita memang tidak bisa menutup mata ya jamaah, karena di luar sana masih banyak yang menikah karena suruhan orang tua. Dan alasannya apa dibalik semua itu? Pasti balik lagi karena faktor ekonomi. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, aku mau nanya sama Ustadz muda kita, Masya Allah. Kita belajar sama Ustadz Syam kali ini. Ya Allah, aku yang harus belajar hari ini. Masya Allah, tapi kan dari generasi milenial juga harus ada pandangan-pandangan Oh Ustadz. gitu ya, Masya baik, Allah. baik. Nih kita semua tahu nih hukum menikah kan adalah sunnah ya Ustadz ya. Tapi Betul. kalau menikah karena suruhan orang tua, apalagi alasannya itu karena materi, memperbaiki ekonominya, itu gimana sih hukumnya? Boleh apa enggak sih Ustadz Syam? Pokoknya jangan nikah kalau... Kalau apa? Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, tadi pertanyaannya kalau nikah itu kan sunnah. Terus gimana kalau nikahnya karena disuruh orang tua? Berarti double sunnah.
Double sunnah. Iya dong, karena mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti perkataan orang tua. Oh, Masya Allah. Bahkan naik statusnya menjadi wajib karena taat sama orang tua hukumnya wajib gitu. Jadi udah sunnah karena ikuti sunnah Nabi, Ya. kemudian nambah lagi karena kita taat sama kedua orang tua. Selama perintahnya ini tidak dalam yang namanya koridor-koridor yang melawan daripada syariat. Lalu bagaimana ketika ibadah ini kan kita maunya karena keinginan sendiri. Nikah itu adalah ibadah. Bagaimana ibadah kok dipaksakan? Justru kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagi orang-orang yang belum ada keinginan untuk beribadah, maka paksakan. Kalau ada keinginan, tidak ada keinginan dalam fitrahnya untuk melakukan kebaikan, maka paksakan kebaikan tersebut. Ketika orang belum merasakan nikmatnya tawadu, maka paksakan dulu tawadu. Kalau seseorang belum merasakan nikmatnya ikhlas, maka paksakan dulu ikhlas. Kalau seseorang belum bisa merasakan nikmatnya sholat, maka paksakan dulu sholat. Karena kebaikan itu adalah kebiasaan, kata baginda Nabi SAW. Dan keburukan itu ada karena tidak ada pembiasaan dalam kebaikan. Jadi kebaikan yang dipaksakan, baik itu paksaan dari diri sendiri, ataupun paksaan daripada orang tua, di force atau yang namanya dipaksakan, itu ada awalnya atau kebaikan, itu adalah sesuatu yang akan membuat dia terbiasa dalam kebaikan tersebut. Apa buktinya? Mbak yang tadi di video mengatakan dipaksa sama orang tua, tapi setiap nikah dapat anak satu. Gimana ceritanya? Kalau tidak Akhirnya mau kan jadi tidak mungkin terpaksa ada ya? anaknya. Iya, benar-benar. Akhirnya tidak jadi terpaksa. Dia pakai doa tuh. Pakai doa gimana? Doanya Allahumma paksain. Allah memaksain. Tapi semua ibadah jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelaskan sama guru kami Ayahanda Kiai Agus, kemudian Habib Muhammad Syahab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mohon izin untuk seluruh orang tua ataupun para suami yang sudah punya istri di luar sana, ataupun para ibu yang sudah punya suami di luar sana yang berbicara tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Tapi yang namanya ibadah kadang-kadang memang kita harus paksakan. Tentunya ibadah itu jangan sampai jadi beban. Yang salah ketika ibadah itu menjadi beban. Maka yang kami ingin sampaikan di sini, jangan nikah kalau jadi beban. Maka ada orang yang namanya sekarang istilahnya terjebak dalam toxic relationship. Karena mereka berada dalam beban pernikahan, beban komunikasi, beban hubungan yang mereka jalani. Ternyata isinya sudah terjadi kezaliman, ternyata isinya terjadi yang namanya kesemena-menangan. Karena yang dikatakan tadi menikah karena hutang orang tua terdahulu, hutang ekonomi, faktor ekonomi. Rasulullah SAW tidak melarang menikah karena faktor ekonomi, tidak melarang. Pilih karena cantiknya, pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya. Tapi falfar bidzatiddin, utamakan karena agamanya. Maka kita harus karena Allah gitu. Berusaha karena Allah, tidak langsung dari awal karena Allah. Mungkin ada yang namanya faktor yang lain. Kata baginda Nabi, pilih karena lihat karena hartanya. Berarti faktor ekonomi bisa menjadi ukuran ketika seseorang menikah. Oh ya udah, saya pilih dia. Dua orang baik nih, dua orang baik. Yang satu unggul ekonominya. Demi membantu ekonomi orang tua saya, ya sudah saya pilih yang bagus ekonominya. Kenapa? Karena saya ingin membantu ekonomi keluarga. Maka it's okay, tidak ada larangan. Yang salah jangan nikah kalau menjadi beban hidup. Bukan, karena kan kadang-kala kita melihat karena ekonomi nih. Awalnya niatnya, oh karena orang kaya ya udah deh saya nikah untuk memperbaiki faktor ekonomi. Tapi ternyata orang kayanya tidak beragama. Orang kaya tidak beragama pelit. Ya. Orang kaya tidak beragama nggak ngerti sedekah kepada keluarga jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah kepada orang lain. Orang yang tidak beragama berlaku yang namanya terserah dia karena dia punya duit, merendahkan akhirnya malah yang niatnya mau memperbaiki ekonomi malah salah gitu. Kadang-kadang Iya. kalau dipaksakan kan awalnya jadi beban dulu gitu. Beban Ustaz. dulu. Tapi lama-lama mungkin kalau tahu memang itu yang terbaik mungkin Iya. jadi nggak masalah gitu ya maksudnya Ya. Ustaz ya. Tapi ini nggak menjadi dalil untuk orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah gitu ya. Yang penting jangan menjadi beban, dibicarakan baik-baik lah pastinya Bicarakan, ya. Bisa dimusyawarah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya ada artikel nih yang aku mau bacain dulu nih. Ini mengenai seorang yang bosan menjomblo. Seorang pria nekat membuat spanduk mempromosikan dirinya. Bukan Ustaz Syam kan nih ya? Lucu juga. Bukan kan? Pernah lihat nggak ada fotonya tapi kan aman kan? Oh ya bukan ternyata. Ya Allah. Bosan menjomblo dan kebelet nikah, pria ini nekat sebar spanduk dengan wajah dirinya di sudut jalan demi temukan jodoh.
Siapa sudi jadi istri saya? Gemuk pun tak apa. Wah, ini aksi seorang pria Malaysia nih yang mengejutkan banyak orang. Pria bernama lengkap Nur Aziro bin Abdullah tersebut diketahui melakukan hal yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Entah karena udah putus asa atau hanya iseng, pria tersebut justru mempromosikan dirinya sendiri dalam sebuah spanduk. Ya Allah. Kalau saya curiga temennya nih. Temen- Temennya yang iseng nih. Iya, temennya iseng. Ngeprank. Tapi jangan dicontoh ya Ustaz Syam ya. Jangan, Enggak ya, nggak nggak kayak mungkin gitu lah ya. ya Allah. Baik, Habib Muhammad Syahab, aku mau Masya nanya Allah. Habib. Ini lucu banget kalau ngeliat tayangan ini, apa artikel ini. Sebenarnya Habib, apakah menikah itu harus menunggu hati yang siap, Habib? Jangan nikah kalau seru ini. Iya, Masya Allah. Silakan Habib Muhammad Syahab. Artinya begini, di dalam agama ada yang namanya ilmu fikih itu kitabun nikah. Artinya kitab suatu bab yang memang khusus membahas suatu hukum pernikahan. Maka kalau kita lihat nikah itu sendiri artinya lughatan ad-dhammu wal wat'u. Artinya suatu perkumpulan atau diperbolehkannya bersetubuh. Ya, hubungan suami istri namanya nikah. Nah nikah ini syar'an yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin au nahwihi. Jadi kita juga harus tahu arti daripada pernikahan. Artinya nikah yang memang diperbolehkan untuk berkumpul dengan laki-laki atau perempuan bilafdi inkah dengan lafadz nikah atau selain lafadz nikah seperti tazwij, kawin. Nah, nikah ini kan hukman syar'an, artinya hukmun nikah syar'an, hukum nikah di dalam syara' itu lin nikahi hukman muta'addidah. Hukmun muta'addidah. Dalam suatu pernikahan ini hukumnya berbeda-beda dalam satu hukum. Misalnya wadzalika taba'an lil halah fi dzalika syakhs, artinya ngelihat keadaan itu orang. Jadi keadaan itu laki-laki bagaimana qad yakunu sunnah. Nikah ini bisa jadi hukumnya sunnah kalau dia mampu zahir dan batin, bukan masalah hati yang siap kayak iklan tadi. Jadi kita lihat nih matinya, kita lihat diri dia nih posisinya di mana nih, kan kita nggak paham nih. Jadi bukan hanya iklan yang saya lihat zahirnya pas gak, batinnya pas gak. Kalau ini sunnah seperti hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hadis Nabi mengatakan dikatakan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau memang sudah mampu nikah, nih iklan mampu nggak? Kan seperti itu. Bukan masalah hati siap, zahir dia siap gak, batin dia siap gak? Emang tanda-tandanya ada nggak sih, Bib? Ada tanda-tandanya kan dia misalnya siap zahir, dia zahir punya kerjaan, bisa menafkahi istrinya. Batin dia bisa memenuhi batin daripada seorang istri. Kemudian yang kedua, qad yakunu sunnah, tapi sunnah yang ditinggalkan. Bagaimana sunnah dia harus meninggalkan? Misal dia mampu batin saja, zahir tidak mampu, nafkah tidak ada, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, cuman di rumah 24 jam makan apa? Makan cinta. Nah, kan gitu. Nah ini namanya sunnah yang ditinggalkan. Artinya dia sibukkan dirinya untuk melakukan ibadah seperti puasa kan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisom. Kalau dia tidak mampu jangan pasang iklan, puasa dulu. Nah, puasa ibadah kan seperti itu. Ada juga yang artinya makruh. Nah dia bisa makruh juga, misalnya zahir nggak mampu, batin belum ingin menikah misalnya. Kemudian dia paksakan untuk menikah, hukumnya makruh. Oh, makruh. Nah, ada juga lebih artinya ya beginilah hukum, ada lagi yang artinya lebih utama ditinggalkan atau lebih utama dilakukan kan seperti itu. Bib, waktunya sudah nol mau diterusin ya. Bib, dikit Bib, kalau misalnya udah siap tapi jodohnya belum ada gimana Bib? Nah, sudah nasib. Ya Allah. Kan seperti itu. Perbaiki dengan yang lain-lain doa Ya, tadi, persiapkan diri. Berdoa kepada Allah insya Allah hatta yughnihumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan buat dia untuk menikah. Biar nasibnya berubah ya Bib ya. Biar nasibnya berubah. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Pasti jamaah udah nunggu banget nih segmen yang satu ini, Ensiklopedia Islam. Kalau gitu langsung aja, Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syahab. Silakan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Berbicara tentang pernikahan. Masya Allah, pernikahan disebut juga dengan ungkapan mitsaqan ghalidha. Suatu